Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kamu punya budget cuma 1,5 juta, tapi pengen dapat HP yang terbaik dan sisanya masih lebih banyak. Kamu bisa pilih ini nih, Redmi 8A. Kamu bisa beli dengan harga 1,2 jutaan kalau belinya pada saat lagi Mi Fans Festival 2020 nanti. Padahal ini harga resminya itu 1,3 jutaan. Dan gak cuma Redmi 8A aja. Banyak juga produk-produk Xiaomi lainnya yang dapat harga promo di Mi Fans Festival 2020. Kamu bisa cek di deskripsi video untuk linknya sob. Dan balik lagi ke Redmi 8A, kenapa saya berani rekomendasiin? Karena di kelas harga setara HP ini build quality-nya super banget buat saya. Lihat aja bodi belakangnya. Ya emang sih, masih pakai bodi bahan polikarbonat. Tapi desain bodinya yang bertekstur mirip sidik jari gini, bikin warna HP ini kelihatan jadi matte, lebih keren. Selain itu juga lebih tahan goresan dan sidik jari juga nggak gampang nempel. Jadi kamu nggak perlu sering-sering lap-lap HP. Dan bodinya juga udah agak membusur, jadi nyaman di genggaman. Tampak depan. Ini sih yang kelihatan kalau harganya nggak sampai 2 juta. Udah kekinian sih pakai layar bergaya drop notch, tapi bezel layarnya masih cukup tebal. Ya tapi kalau dibandingin HP di bawah harga 2 jutaan lainnya, ini layarnya udah Gorilla Glass 5 jadi lebih tahan gores. Kalau buat port chargingnya udah USB-C, bisa bolak-balik jadi nggak perlu khawatir terbalik pas lagi nyoloknya. Letaknya di posisi bawah HP barengan sama port audio, lubang mic dan grey speaker yang cuttingannya udah berasa halus di kulit. Asli beneran sob, untuk harga di bawah 1,5 juta, ini build quality-nya udah juara. Dan ngomongin layar Gorilla Glass 5, HP ini layarnya cuma berukuran 6,22 inch dan resolusinya HD+. Nah, karena layarnya nggak maksa gede-gede banget, jadi resolusi HD+ di layarnya ini bikin kepadatan pixel layar jauh lebih tinggi. Jadi kualitas visual layarnya lebih tajam dan detail dibandingin sama HP-HP lain di kelas harga 1-2 jutaan. Brightness layarnya juga kuat banget sob, jadi kalau di kondisi outdoor, gambar di layar masih cukup kelihatan jelas. Dan layarnya ini responsif banget untuk kelas harganya. Udah support 10 sentuhan dan pas dipakai sih ya beneran ya, nggak berasa ada delay touch sama sekali walaupun di pinggiran layar. Untuk kualitas suaranya, ya masih kayak HP-HP 1 jutaan, kayak HP-HP 2 jutaan lainnya juga masih mengandalkan cuma satu speaker mono di sisi bawah HP. Yang ternyata untuk volume maksimal kencang banget suaranya, tapi nggak pecah, nggak cempreng. Kayak gini nih, suaranya di volume maksimal. Ya pakai HP ini bener-bener kayak berasa bawa speaker Bluetooth mini sih, karena suaranya kenceng. Ya walaupun bassnya nggak sedalam kalau speaker Bluetooth. Ini kan HP-nya lubang speaker segini doang. Dan biasanya di kelas harga di bawah 1,5 juta, HP itu kalau pakai prosesor, biasanya pakai MediaTek atau terkadang pakai Unisoc. Nah, kalau Redmi 8A ini masih berani pakai prosesor dari Qualcomm. Pakai prosesor Snapdragon 439 dengan 2 GB RAM dan 32 GB ROM. Yang kalau diukur pakai aplikasi Antutu, skornya segini sob. Ya emang sih nggak wow. Ya masih rata-rata HP harga segitulah. Tapi kalau buat multitasking masih aman sih, masih lancar-lancar aja. Dan kalau buat main game, gini nih. Kalau main game Mobile Legends udah bisa mode high frame rate dan bisa main dengan settingan rata kanan maksimal. Mentok tanpa pakai nge-lag. Yang penting sinyal internetnya aman, lancar juga. Terus kalau main game COD Mobile, juga bisa disettingkan grafis hingga very high dan frame rate-nya di high. Mantep ya, HP di bawah 1,5 juta bisa kayak gini. Ya, tapi karena cuma dikasih 2 GB RAM, jadinya kalau buat main game ini, biar aman lancar, kalau bisa mainnya di setting low high aja. Kalau seandainya RAM-nya dinaikin sampai 3 GB aja, buat main CODM, pasti grafis mentok masih enak nih. Dan kayak yang kamu lihat, ini main pakai settingan grafis low high dan gini visualnya. Udah lumayan menyenangkan. Tapi buat HP kelas harga segini, buat main game performa kayak gini sih udah cukup wow. Udah lumayan bikin puas. Dan kalau Redmi 8A ini dipakai buat chatting-chatting, buat browsing-browsing, buat sosial media, ini berasa baterainya nggak habis-habis sob. Pokoknya kalau rata-rata penggunaan harian, baterai 5000 mAh-nya bisa tahan lebih dari 2 hari. Dan kalau biasanya HP di bawah 1,5 juta itu sensor-sensornya banyak yang disunat. Tapi kalau Redmi 8A ini, komplit sob. Sensor cahaya ada, sensor giroskop ada, sensor magnetik juga ada, jadi penggunaan harian udah beneran nyaman.
Virtual reality bisa, kompas juga udah bisa. NFC bang, NFC. Buset deh loh, ini HP nggak sampai 1,5 juta, masih minta NFC. Yang 3 jutaan aja belum tentu ada. Dan terus nih sob, kalau HP ini dipakai buat jadi peta digital, GPS-nya cepet, stabil, dan cukup akurat baca lokasi kita. Udah gitu juga nih, kalau dipakai jadi GPS navigasi, baterainya awet banget sob. Buat 6 jam navigasi masih tahan, belum minta diisi ulang baterai. Sementara untuk keamanan biometrik, Redmi 8A ini mengandalkan sistem pengenalan wajah. Yang kalau menurut saya sih kecepatannya udah lumayan oke ya, udah lumayan bikin nyaman, asalkan di kondisi yang cukup cahaya. Dan Redmi 8A ini punya 3 slot kartu, jadi kamu bisa pakai microSD tanpa harus ganggu SIM 2. Dan HP ini juga udah bisa baca semua kartu 4G dan juga udah bisa VoLTE. Jadi kamu bisa bebas nih, pindah-pindah layanan internet buat nyari kuota harga hemat. Dan kalau saya perhatiin nih, bahkan dibandingin sama HP harga 2 juta sampai 3 jutaan sekalipun, daya tangkap sinyal Wi-Fi-nya ini kuat banget sob. Kebanyakan HP kalau dibawa ke ruangan ini cuma bisa dapat sinyal Wi-Fi 2 bar aja. Sementara kalau Redmi 8A ini bisa sampai 3 bar sob. Stabil lagi. Dan kayak HP-HP besutan Xiaomi lainnya, Redmi 8A ini udah pakai MIUI. Ini udah versi 11 dan udah berdasarkan Android 9 Pie. Tahu sendiri sob, MIUI itu sering banget dikasih update. Dan fiturnya juga banyak banget sob. Ada Themes yang nyediain banyak tema mulai dari yang gratis sampai yang premium. Jadinya kamu nggak akan cepet bosan sama tampilan HP yang gitu-gitu aja. Kalau cuma sekedar pilih-pilih wallpaper juga banyak banget pilihannya. Dan biarpun cuma sejuta lebih dikit udah nyediain fitur dark mode yang bikin latar warna putih jadi gelap dan teks jadi putih baik di sistem maupun pada beberapa aplikasi populer. Jadi mata nggak cepet-capek. Dan HP ini punya secondary space atau ruang kedua yang berguna buat nyimpen-nyimpen file-file yang penting yang sangat rahasia. Yang bisa kamu umpetin, yang kamu nggak pengen bahkan pasangan kamu sekalipun tahu. Ada juga nih, fitur double app atau aplikasi ganda yang bikin kita bisa aktifin 2 nomor WhatsApp aktif sekaligus di HP ini. Dan kalau kamu nggak suka tampilan layar notch poni kayak gini, kamu bisa sembunyiin notch-nya. Kamu bisa sembunyiin poninya. Bisa digelapin tapi notifikasi tetap di notch area. Atau bener-bener jadi mubazir nggak kepake sama sekali notch areanya. HP ini juga masih nyediain radio FM yang bikin kamu bisa denger lagu-lagu terbaru favorit tanpa harus kena kuota. Nggak perlu streaming lagi. Udah gitu, udah built-in antena FM, jadi nggak perlu ribet nyari headset kalau mau dengerin penyiar radio kesukaan kamu lagi ngoceh nggak jelas. Dan banyak lagi sob, fitur-fitur dari MIUI di Redmi 8A ini yang nggak saya sebutin karena terbatasnya durasi. Segini aja udah panjang videonya. Dan ngomong-ngomong untuk foto selfie, HP ini masih nyediain kamera depan 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 tanpa LED flash. Ya, tapi udah dilengkapi fitur screen flash kalau kamu mau selfie-selfie di kondisi gelap. Hasil foto-fotonya juga cukup detail dan jernih dengan saturasi warna yang cenderung natural mirip asli. Yang penting, foto-foto selfie-nya di kondisi cukup cahaya. Pasti hasilnya udah bisa banget dipamerin di sosial media. Sementara untuk kamera belakangnya, ya mungkin ini satu-satunya ya, HP zaman now yang kamera belakangnya masih jomblo. Redmi 8A ini menyediakan kamera belakang 12 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8. Dan emang untuk kamera HP saya lebih suka yang posisinya di tengah kayak gini, jadi desainnya terlihat lebih simetris dan juga pada saat foto-foto kecil kemungkinan jari untuk ngalingin kamera. Dan walaupun kameranya masih jomblo, hasil tangkapan kameranya itu nggak kalah sama HP yang kameranya udah berpasangan atau bahkan yang udah beranak sekalipun sob. Buktinya untuk foto-foto potret kamu bisa lihat nih, potongan blurnya udah cukup rapi di kelas HP harga setara. Iya nggak sih? Sementara untuk foto-foto normal, ya emang nggak cakep banget, nggak istimewa, masih biasa aja. Tapi untuk kelas harga segini, ini udah lumayan banget sob. Melebihi ekspektasi saya mengingat harga dan udah dikasih baterai yang lumayan gede. Detailnya dapet, warnanya juga lumayan. Dan buat kamu yang suka ngerekam video pakai HP, Redmi 8A ini bisa ngerekam video hingga Full HD dengan 30 fps aja. Dan kayak gini sob, hasil rekaman video dari Redmi 8A. Nah, kali ini adalah hasil rekaman video dari kamera depannya Redmi 8A. Kualitasnya kayak gini sob. Ini kondisinya sore-sore, jam 4 sore ya. Dan kayak gini. Dan kalau kamera belakangnya kayak gini sob.
Dan ini adalah rekaman video dari kamera belakangnya Redmi 8A 1080p 30 frame per second. Kualitasnya kayak gini sob. Kondisinya di sini banyak angin ya. Jadinya kalau ada suara deru-deru angin wajar aja. Ya, dengan harga 1,3 jutaan, bahkan kalau kamu belinya di Mi Fans Festival 2020, kamu bisa dapat harga yang lebih terjangkau. Dapat harga promo 1,2 jutaan. Menurut saya sih HP ini udah wow murahnya. Beneran HP kece, baterai gede, performanya mencukupi, audio visualnya juga menghibur, dan yang terpenting adalah harganya jujur. Dan gitu aja deh, kurang lebihnya dari Redmi 8A ini. Worth it kah? Ya kalau menurut saya sih worth it. Kalau menurut kamu gimana? Coba deh komentar. Dan kalau kamu budgetnya bisa nambah dikit, kamu bisa beli yang lebih kece yang kameranya udah double. Nih, Redmi 8. Yang bodinya bergaya glossy, mirip kaca, dan bisa mantul-mantulin cahaya keren kayak gini. Jadi kelihatan kayak HP yang harganya lebih mahal kan? Padahal cuma 1.549.000 doang kalau belinya di Mi Fans Festival 2020. Layarnya juga berukuran 6,22 inch HD Plus dot drop notch dengan kualitas visual yang lebih tajam kalau dibandingin sama HP harga setara ya. Untuk performa juga udah cukup banget, pakai prosesor Snapdragon 439, 3GB RAM dan 32GB ROM, atau bisa pilih varian 4GB RAM dan 64GB ROM. Jadi kalau buat main game COD mobile pasti lebih nyaman. Baterainya juga udah goceng, 5000 mAh dan udah support pengisian cepat 18 watt. Baterainya bisa tahan lebih dari 2 hari tapi ngecharge-nya nggak pakai lelet. Dan udah pakai USB-C pula untuk port charging-nya. Terus juga kamera belakangnya udah pasangan 12 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara kalau kamu butuh buat selfie-selfie, juga disediain kamera 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Dan untuk video review komplitnya dari Redmi 8 ini, di video terpisah aja ya sob. Karena di video ini durasinya udah panjang banget. Jadi kamu pilih yang mana nih? Yang 1,2 jutaan Redmi 8A atau yang 1,5 jutaan Redmi 8? Dan kalau kamu jajan gadget di Mi Fans Festival 2020 di JDID, kamu bakal dapetin promo diskon hingga 30%. Dan juga total voucher ratusan juta rupiah sob. Jadi buruan aja cek link di deskripsi video untuk ikutan Mi Fans Festival 2020 di JDID. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP kece, baterai gede.